Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subandi, mahasiswa PJJ PAI angkatan ketiga UIN Syekh Nurjati. Dalam kali ini saya akan memberikan video yang sangat manfaat dan menarik, yaitu tentang ayat Al-Quran dan hadis mengenai perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan itu adalah sesuatu orang yang tadinya kurang baik menjadi baik dan tadinya baik menjadi lebih baik. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Al-Quran dan Al-Hadis tentang pendidikan perubahan sosial. Yang pertama, poin pertama yaitu tentang ayat Al-Quran dan Hadis mengenai pendidikan Islam dan pendidikan sosial. Dan yang kedua, hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial. Dan poin ketiga yaitu tafsir ayat tentang pendidikan dan perubahan. Mari kita next berikutnya. Nomor 1, ayat Al-Quran tentang pendidikan Islam. Dan dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Berikutnya B sub B, ayat Al-Quran tentang pendidikan. Surat Al-Alaq ayat 96. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini mengajarkan pentingnya membaca dan menuntut ilmu, bagian dari pendidikan. Ayat-ayat tentang pendidikan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 39, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah semua orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menekankan perbedaan antara orang yang memiliki pengetahuan dan yang tidak mengetahui pengetahuan, serta mengajak umat untuk berpikir dengan menggunakan akal dan ilmu. Maka sangatlah penting orang yang berilmu dan tidaklah penting bagi orang yang tidak berilmu. Maka oleh karenanya hargailah orang yang berilmu. C. Ayat Al-Quran tentang perubahan sosial. Di dalam surat Al-Mulk ayat 67 dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi tuhsyarun. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu tunduk kepadamu, maka berjalanlah di permukaan bumi dan makanlah rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Kepadanya kamu akan kembali. Ayat ini mengingatkan tentang kita untuk bertanggung jawab dalam memanfaatkan alam dengan bijak dan adil, serta mengajak untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, bahwa Allah sudah memberikan ultimat
kepada kita semua manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia. Maka oleh karenanya tidak hanya bersyukur itu hanya sebatas mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, namun harus diimplementasikan dalam bentuk keseharian kita, yaitu dengan berbuat baik dan selalu berbuat baik, tidak memandang siapapun. Hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial. Hadis tentang perubahan sosial dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Riwayat Ahmad dan Imam At-Tabrani. Hadis ini mengajarkan bahwa perubahan segala yang positif terwujud melalui tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, individu yang memberikan manfaat kepada masyarakat akan dihargai daripada perubahan sosial yang lebih baik akan tercapai ketika setiap orang berusaha memberikan kontribusi positif. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selama-lamanya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan pentingnya peran individu dalam melakukan perubahan sosial. Setiap muslim memiliki kewajiban dan mencegah kemungkaran dan memperjuangkan kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik dengan tindakan, perkataan maupun hati. Maka oleh karenanya bahwa tidak ada perubahan tanpa ada pergerakan, tidak ada kebaikan tanpa memulai dari awal kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Justru bahwa setiap kebaikan yang diberikan kepada orang lain dari kita, maka orang lain pun akan membalas budi kebaikan itu tersendiri. Maka sangat penting bagi kita sebagai manusia setiap hari untuk selalu mengingatkan saudara-saudara kita bila mana dia melakukan kemungkaran, kita nasihati dengan kebaikan. Tidak ada perubahan tanpa pergerakan. Itu yang ada di dalam perubahan pendidikan, perubahan sosial, bahwa 3 poin, yaitu 1 adalah kemauan diri sendiri dengan membenahi secara introspeksi diri apa yang selama ini kita buat, apa kontribusi kita selama ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah. Yang ketiga adalah memberikan apa yang kita punyai, baik itu ilmu dan itu harta, itu pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Pada intinya, setiap pergerakan yang kita lakukan demi kebaikan itu pasti akan mendapatkan hasil. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka akan memetik buahnya juga tidak baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dalam materi memberikan manfaat kepada
teman-teman yang melihat video ini, dan semoga pula manfaat bagi saya pribadi. Atas kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata atau tutur bahasa yang tidak baik. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.